never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez telah berbicara tentang kesepakatannya dengan Ducati dan situasinya di MotoGP. Rabu ini, rahasia umum di MotoGP terungkap. Marc Marquez akan menjadi pebalap resmi Ducati selama 2 tahun ke depan. Dengan demikian, ketidaktahuan besar mengenai pasar transfer telah teratasi, dengan Jorge Martin pergi ke Aprilia dan Enea Bastianini mengendarai KTM. Oleh karena itu, pemain dari Cervera akan menjadi rekan setim Pecco Bagnaia. Tak lama setelah mendengar kabar tersebut, pebalap Gresini Racing itu hadir di acara El Larguero untuk membicarakan situasinya. Pilot mengaku sedikit lelah karena pada hari Selasa, sulit baginya untuk tidur sebentar, dan hari Rabu tidak diragukan lagi merupakan hari yang paling intens bagi Marquez tertua. Meski begitu, pengumuman ini tidak mengejutkannya. Pagi ini, Rabu, jam 8, saya tanda tangani perjanjian. Selama 2 tahun bersama Ducati, motorlah yang menang, ujarnya. Kontroversi juga terlibat dalam perjanjian ini. Kamis lalu, jelang Grand Prix Italia, Jorge Martin terpilih berpasangan dengan Pecco Bagnaia di tim resmi. Namun, Marquez berhasil memaksakan diri untuk menjadi orang yang mengenakan pakaian merah, bertarung dengan motor terbaik di grid. Tahun depan kami harus bertarung memperebutkan gelar, kata sang pilot. Tahun ini saya membuat keputusan yang sangat penting, meninggalkan tim Repsol Honda, tim sepanjang karir olahraga saya. Tapi saya melakukannya dengan mengutamakan karir olahraga dan olahraga saya, yaitu mencari hasil dan motivasi, kenang Marquez. Mengendarai sepeda tercepat membuat Anda menghadapi segalanya. Tapi saya ingin melakukannya karena saya melihat, jika tidak, karir olahraga saya tidak akan bertahan lama. Semua orang menginginkan yang terbaik, dan yang terbaik adalah sepeda motor merah. Terkait keputusan Ducati, sang pilot mengaku tak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada yang terjadi di lingkungan kami. Sejak awal Ducati sudah memberitahu kami bahwa mereka akan menunggu hingga Mugello mengambil keputusan. Sementara itu, reaksi santai Francesco Bagnaia usai satu tim dengan Marc Marquez di MotoGP 2025 menarik untuk diulas. Sebab, sang juara dunia tidak menanggapi situasi itu dengan nada negatif. Marquez resmi diumumkan sebagai pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Ia akan menjadi rekan setim Bagnaia hingga 2026 alias diikat dengan kontrak selama 2 tahun. Kabar tersebut direspons negatif oleh penggemar MotoGP, utamanya fans Ducati. Mereka masih menganggap Marquez sebagai musuh karena pernah terlibat rivalitas dengan Valentino Rossi yang notabene kebanggaan Italia. Penggemar khawatir rivalitas itu nantinya akan menyeret Bagnaia yang merupakan murid Rossi. Akan tetapi, Pecco justru santai menanggapi kabar bergabungnya Marquez ke tim pabrikan Ducati. Banyak hal selalu akan dikatakan, beberapa orang akan berkata kami akhirnya bersaing dalam situasi yang setara. Tetapi hal yang sama pun juga terjadi ketika bersama Enea Bastianini, papar Bagnaia. Tapi, saya senang dengan tantangan seperti ini, kami tidak perlu merasa iri satu sama lain, imbuh pria asal Italia itu. Menariknya lagi, Bagnaia justru yakin hadirnya Marquez akan menambah kekuatan Ducati. Walau begitu, ia tidak akan menceburkan diri dalam perang psikologis yang kerap dilancarkan The Baby Alien nanti. Dia akan berkontribusi dengan pengalamannya dan itu akan berguna untuk pengembangan. Sejujurnya, itu tidak mengubah banyak hal bagi saya. Saya bekerja untuk diri saya sendiri dan kru tim saya, urai Bagnaia. Hal terpenting adalah menjaga iklim kondusif di dalam paddock dan saya yakin nanti itu tidak akan banyak berubah. Anda akan selalu menginginkan hal lebih, yang paling optimal. Itulah mengapa ada 2 pembalap yang bekerja untuk tujuan yang sama, tandas pria berusia 27 tahun tersebut.
Marc Marquez telah membuat Ducati bertekuk lutut, membuat kesal Pecco Bagnaia dan tentu saja Valentino Rossi, dan menggandakan peluangnya untuk memenangkan gelar ini untuk membenarkan pilihannya dibandingkan Jorge Martin. Meski ada pihak di dalam paddock yang menilai pembalap Spanyol itu sudah kehilangan pengaruh akibat cobaan berat yang dialaminya selama 4 tahun terakhir. Namun manuver yang membuatnya mengenakan seragam merah selama 2 musim ke depan menegaskan bahwa ia tetap melanjutkannya. Menjadi landasan kejuaraan. Marquez adalah produk yang sempurna jika kita memperhitungkan bahwa produk tersebut memadukan bahan-bahan yang dikejar oleh merek manapun untuk memproyeksikan dirinya ke dunia. Di panggung barunya bersama Ducati yang bahkan bukan spesifikasi terkini, ia telah menunjukkan bahwa di lintasan ia masih sama seperti biasanya. Seekor hewan kompetitif dengan keterampilan luar biasa. Terlebih lagi, ketika dia turun dari motornya, tidak ada yang menjual piala dunia seperti pembalap Katalan itu. Ducati tidak boleh melewatkan kesempatan seperti ini dan terus melakukannya, meskipun itu berarti mengabaikan kebijakan hati-hati dalam melatih talenta muda. Cara melakukan serangan bukanlah yang terbaik jika kita melihat perlakuan yang diberikan kepada Jorge Martin. Namun, Ducati menyerah kepada sosok sedekat Machiavelli yang menyatakan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Terakhir, perusahaan Borgo Panigale telah mengikat multi juara setelah menandatangani kontrak yang menghasilkan serangkaian implikasi yang memberikan gambaran tentang kekuatan Marquez. Meskipun lokakarya resminya baru akan dilaksanakan pada tahun depan, penggabungannya pada tahun 2025 sangatlah relevan sehingga pasti akan memiliki dampak langsung yang bahkan dapat menentukan tahun berjalan. Hanya dalam 4 hari, Marquez mampu mematahkan keinginan para eksekutif Ducati, yang di benak mereka telah membayangkan strategi yang memungkinkan mereka mempertahankan dia dan Martin. Di sisi lain, satu-satunya rencana yang berjalan sempurna adalah rencana anak laki-laki dari Cervera, Lleida, yang memaksa mereka yang bertanggung jawab atas tim yang memiliki 2 mahkota terakhir. Sementara itu, adik Valentino Rossi, Luca Marini belum juga bisa dapat poin saat naik Honda hingga MotoGP Italia. Luca Marini yang jalani musim perdana di Repsol Honda musim ini paling sering finish di posisi paling belakang. Untungnya di MotoGP Italia ia tidak finish paling belakang karena masih ada Lorenzo Savadori yang turun dengan status wildcard. Tapi Luca Marini hanya finish di urutan 20 dan belum dapat poin sama sekali musim ini. Luca Marini jelaskan perbedaan antara geber motor Honda dan Ducati hingga MotoGP Italia. Pertama, dalam pengereman Ducati sangat mudah mencari lap time dengan cara mengerem lebih telat, ungkapnya. Tapi Honda juga enak dikendarai dan saya merasa menikmatinya, lanjutnya. Saya merasa motor ini lebih mudah dikendarai, terutama saat keluar tikungan, jelasnya. Tapi performa motor memang masih tertinggal jauh, lanjut Marini yang masih adaptasi naik Honda RC213V. Luca Marini mengakui kekuatan Honda adalah memiliki top speed yang tinggi. Kalau di lintasan lurus malah sering lebih kencang dari Ducati untuk top speed. Tapi masalahnya bukan di situ, bilang Luca Marini.